Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang bertemu dengan sosok tua kisut di dalam mata air. Kemudian Xiaoyan pun mengerutkan kening saat dirinya mempelajari sosok manusia yang kisut tersebut, karena ternyata keadaan sosok itu sedang berjuang hidup dalam kekangan dari rantai logam. Lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun segera bertanya, siapakah dirinya, dan kenapa dirinya justru bisa terjebak di sini. Tentu saja Xiaoyan berpikir bahwa siapapun yang telah menjebak orang ini sangat benar-benar kejam, dan ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Namun tidak terduga bahwa Xiaoyan telah menemukan hal misterius seperti itu di dasar mata air ini. Kemudian sosok tersebut pun segera menjelaskan, dirinya adalah kepala suku Nine Sirin Dead Ground Python yang bernama Yao Ming. Lalu selama Xiaoyan dapat menyelamatkan dirinya maka dirinya akan menyetujui kondisi apapun yang Xiaoyan inginkan. Tentu saja Xiaoyan pun mengerutkan kening akan tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan orang tersebut. Xiaoyan pun segera berkata, dari apa yang dirinya ketahui kepala suku Nine Sirin Dead Ground Python seharusnya seseorang yang bernama Yao Xiaotian. Kemudian sosok tersebut pun berkata makhluk cepu itu adalah orang yang telah menggunakan skema jahatnya untuk merebut posisinya, lalu setelah itu menyegelnya di dasar Nine Spring ini. Si cepu dan epik abadi itu juga telah membuat dirinya menderita mendidih di dalam kekuatan gelap dan dingin selama berabad-abad, dan jika dirinya beruntung dapat melihat langit lagi, maka dirinya yang bernama Yao Ming akan memastikan orang tersebut akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Babang Tamfan Xiaoyan pun terdiam setelah mendengar teriakan dari Yao Ming ini, lalu Xiaoyan pun segera merentangkan tangannya dan bertanya, bisakah dirinya memberitahu apa hubungan Yao Ming dengan orang tersebut? Yao Ming pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada suara serak, dirinya adalah kakak laki-lakinya, dan Yao Ming seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku Nine Sirin Dead Ground Python. Apalagi banyak tetua di suku itu yang menyukainya dan biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Tentu dirinya juga memahami ini di dalam hatinya. Oleh karena itu dirinya diam-diam membuat rencana jahat. Lalu pertama-tama dirinya meracuni Yao Ming sebelum akhirnya dirinya pun menyerang Yao Ming ketika kekuatannya menurun. Dan pada akhirnya dirinya menyegel Yao Ming di dasar mata air Nine Sirin Spring ini. Xiaoyan pun segera bertanya, mengapa orang itu tidak membunuhnya? Karena justru dengan begitu maka itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah di masa yang akan datang. Yao Ming pun segera berkata, itu dikarenakan dirinya bahkan tidak ingin kematian Yao Ming begitu mudah. Xiaoyan pun terdiam dan teringat Xiao Ding dan Xiao Li yang rela mengorbankan hidup mereka untuk melindungi Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya yang bersaudara akhirnya sangat membenci satu sama lain. Xiaoyan pun segera bertanya, apakah Yao Ming benar-benar ingin Xiaoyan menyelamatkannya? Yao Ming tentunya memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala dari klan suku Nine Sirin Dead Ground Python, sehingga dirinya pasti akan mampu menggerakkan banyak sesepuh dan nasib dari Yao Ming mungkin tidak akan baik setelah dirinya muncul. Kemudian Yao Ming pun buru-buru menjelaskan bahwa dirinya memiliki tongkat mendalam Nine Spring, dan ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Nine Serene Dead Ground Python, dan hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Lalu setelah dirinya melarikan diri dan menghabisi orang tersebut, maka dirinya akan menjadi kepala suku yang baru, sehingga para tetua lainnya tidak akan berani menyerang dirinya pada saat itu. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bertanya, seberapa kuatkah Yao Ming? Selain itu seberapa kuat pula orang yang bernama Yao Xiaotian itu? Yao Ming pun segera berkata, dirinya hanyalah banseng tingkat menengah ketika dirinya disegel di sini. Namun setelah mendidih di Nine Spring selama berabad-abad maka mungkin saja telah menyebabkan dirinya menderita kepahitan yang tidak ada habisnya. Akan tetapi hal itu juga membuat kekuatannya melonjak, sehingga Yao Ming telah mencapai bintang kedua dari kelas Doseng. Lalu jika dirinya diizinkan untuk melihat langit lagi,
maka Doqi di dalam tubuhnya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya. Selain itu Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Douzun sementara dirinya adalah Banseng pada saat itu, dan dengan bakatnya dirinya kemungkinan telah mencapai kekuatan Doseng bintang 1 setelah bertahun-tahun. Namun dirinya memiliki bantuan terpercaya dan ini adalah ketua pertama dari suku Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu menurut dugaan Yao Ming ketua ini juga seharusnya memiliki kekuatan bintang 1 Doseng saat ini. Tentu saja hati Xiao Yan pun merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini, karena Nine Serene Dead Ground Python ternyata benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Yao Ming pun segera lanjut berkata, halangan terbesar dirinya adalah dua orang ini, karena suku Nine Sirin Dead Ground Python akan dikendalikan oleh dirinya setelah mereka diberantas. Lalu teman muda ini akan menjadi penyelamat Yao Ming. Meskipun Yao Ming mungkin bukan orang yang baik dan ramah, akan tetapi dirinya merupakan orang yang akan selalu menepati janjinya, karena begitu dirinya mengendalikan suku Nine Sirin Dead Ground Python, maka dirinya akan mencoba yang baik untuk membantu Xiao Yan memenuhi permintaan apapun. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya akan tetapi dirinya tidak segera menjawab. Xiao Yan pun terpikir cara untuk menghancurkan aliansi 3 Pulau Naga dan juga berpikir untuk menemukan beberapa pihak eksternal untuk membantu Zian si bocil Luknut sejak dirinya mendengar apa yang telah terjadi. Setelah berpikir agak lama dan ragu-ragu Xiao Yan pun segera berkata, dirinya tidak bisa mempercayai Yao Ming. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini Yao Ming pun melebarkan mulutnya, akan tetapi dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja dirinya tidak akan bisa membuat Xiao Yan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera berkata, namun masih ada cara untuk membuat Xiao Yan menyelamatkannya. Xiao Yan bahkan bisa membantunya merebut kembali posisinya sebagai kepala suku Nine Sirin Dead Ground Python setelah menyelamatkannya. Namun semua yang akan Xiao Yan lakukan memiliki persyaratan, karena Yao Ming harus melepaskan jiwanya terlebih dahulu dan mengizinkan Xiao Yan untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Karena jika Yao Ming berbohong kepada Xiao Yan maka Xiao Yan akan meledakkan segel spiritual, dan pada saat itu Yao Ming pasti akan terluka parah bahkan jika Yao Ming adalah seorang elit Doseng, sehingga dengan begitu kekuatan Yao Ming tidak akan meningkat. Ekspresi Yao Ming pun sedikit berubah setelah mendengar ide ini dan ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Xiao Yan pun lanjut menjelaskan dengan suara yang dalam, Xiao Yan hanya bisa mempercayai Yao Ming jika Yao Ming melakukan hal ini, dan jika Yao Ming menolak maka Xiao Yan hanya akan berbalik dan segera pergi, karena sejujurnya Xiao Yan benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Lalu Yao Ming pun dengan erat mengatupkan giginya dan matanya terus berkedip, dan setelah berpikir agak lama akhirnya Yao Ming pun menyetujui persyaratan dari Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui persetujuannya. Yao Ming pun menghirup udara dalam-dalam dan sebuah kedipan melintas di atas alisnya, lalu kekuatan spiritual yang tidak terlihat pun melonjak keluar. Pada akhirnya itu pun membentuk ular hitam besar di hadapannya. Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Setelah itu pikirannya pun segera bergerak dan sedikit jiwa yang memanas dengan cepat melesat keluar sebelum dengan cepat menyerang ke dahi ular raksasa hitam tersebut. Tubuh ular pun bergetar hebat saat jejak spiritual masuk, dan ular itu pun dengan cepat menyebar lalu kembali ke alis Yao Ming. Tentu saja Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Dan yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual yang berisi kekuatan api surgawi yang akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, setelah menyelesaikan permasalahan ini dirinya akan datang ke mata air Nine Sirin Spring ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Dan apakah Yao Ming tahu di mana benda tersebut? Yao Ming pun ragu-ragu sejenak ketika mendengar pertanyaan ini. Yao Ming pun berkata, kristal darah musim semi ini sangat langka,
bahkan di Nine Spring biasanya itu harus membutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan akan terbentuk. Lalu dirinya pun tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah segera keluar. Pada akhirnya cahaya darah ini berhenti di depan Xiaoyan, dan cahaya ini adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Lalu bagian dalam kristal ini tampak memiliki darah yang mengalir tanpa henti sehingga memberikan penampilan yang sangat aneh. Xiaoyan pun dengan lembut bergumam, "Apakah ini kristal darah musim semi?" Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Lalu kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangan Xiaoyan, dan itu dengan segera mulai membekukan salah satu tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dengan gembira setelah melihat kristal ini. Xiaoyan pun bergumam, "Itu memang kristal darah musim semi, dan kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar sangat menakutkan." Xiaoyan pun menjabat tangannya dan kristal es tersebut pun pecah. Lalu setelah itu Xiaoyan pun memasukkan kristal ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian Xiaoyan pun memandang Yao Ming dan bertanya, bagaimana dirinya bisa menyelamatkannya? Apakah Xiaoyan harus menghancurkan keempat rantai logam ini? Yao Ming pun segera berkata, Xiaoyan tidak perlu melakukan hal itu, karena rantai logam ini bukanlah hal yang menahan dirinya. Justru sebaliknya, itu adalah batu kuning musim semi yin yang menempel di ujung rantai. Lalu ada kekuatan gelap dan dingin tidak berujung yang melonjak darinya. Hal tersebutlah yang menguras Doqi di dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan dirinya tetap dalam kondisi lemah. Sebenarnya ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung, dan setelah Xiaoyan menghancurkannya maka rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebak Yao Ming meskipun itu terbuat dari bahan yang unik. Kemudian Xiaoyan pun sedikit mengangkat alisnya sebelum akhirnya bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Lalu Xiaoyan dapat melihat bahwa rantai logam itu benar-benar tertancap jauh di dalam singkapan seperti gunung yang hitam pekat. Bahkan ukurannya tidak lebih dari 100 meter, akan tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merinding meskipun Xiaoyan memiliki pelindung dari api surgawi. Lalu Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya saat dirinya melihat gunung hitam pekat tersebut, sehingga Doqi yang besar dan perkasa pun melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Lalu gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiaoyan mendarat. Namun gunung hitam pekat itu tidak bergetar, meskipun pukulan Xiaoyan yang secara serius dapat melukai seorang elit Banseng namun gagal meninggalkan sedikit jejak di batu ini. Lalu Yao Ming pun berbicara, batu musim semi kuning yin ini telah disempurnakan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga itu sangat sulit bahkan mungkin tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika dirinya telah memulihkan kekuatannya maka akan masih sangat sulit bagi dirinya untuk menghancurkannya. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Xiaoyan pun dengan cepat melepaskan tangannya dan embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangan Xiaoyan. Lalu bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi dengan kekuatan gelap dan dingin, dan baru saat ini Xiaoyan mengerti mengapa Yao Ming ini terkunci di tempat ini selama berabad-abad. Xiaoyan pun berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna, kemudian Xiaoyan pun meringkuk dua jarinya dan gumpalan yang sangat bertekanan dari api surgawinya segera naik. Lalu api pun bertindak sebagai jarum sebelum akhirnya dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam tubuh gunung. Lalu beberapa saat kemudian Xiaoyan akhirnya menyentuh benda bundar yang luar biasa kerasnya. Kemudian Xiaoyan pun meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke benda keras tersebut. Lalu Xiaoyan pun dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa dipancarkan dari singkapan itu ketika retakan terdengar, dan tidak lama setelah itu rantai logam besar itu pun benar-benar putus. Lalu Yao Ming yang semula merasa sedikit kecewa di hatinya pun segera mengangkat kepalanya, kemudian dirinya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi kegembiraan liar karena akhirnya dirinya akan bebas dari kurungan ini namun tidak untuk Bon Budayanti.
Sementara itu di sisi lain di dalam istana megah di jaringan bawah tanah Sirin Snack, saat ini para pemimpin dari banyak suku ular berkumpul dan saling berbincang di dalam aula besar, lalu seorang pria berpakaian hitam duduk di atas tahta di dalam istana dan tampak cukup tampan, akan tetapi ada rasa dingin yang gelap yang tidak bisa disembunyikan di alisnya. Kemudian matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap dan meninggalkan rasa dingin di hati seseorang. Lalu mata tertutup pria berpakaian hitam tersebut pun tiba-tiba terbuka dengan ekspresi kaget yang hadir di matanya. Kemudian dirinya pun segera bertanya, apakah segelnya telah rusak? Lalu seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di pundaknya mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya kepada kepala suku, apakah ada yang salah? Pria berpakaian itu pun segera berdiri dan berkata, segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Ekspresinya saat ini benar-benar gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga sesepuh yang lain. Kemudian wajah para sesepuh pun seketika berubah drastis setelah mendengar perkataan ini. Tentu mereka pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kemudian salah seorang sesepuh pun segera memerintahkan bawahannya untuk segera pergi dengan cepat, karena hal ini akan menjadi akhir untuk mereka berdua jika Yao Ming benar-benar berhasil melarikan diri. Lalu pria tua berpakaian hitam itu pun tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata, sebaiknya mereka tetap tenang, karena Yao Ming tidak akan bisa bangkit kembali. Dan setelah dirinya mengucapkan perkataan tersebut, saat ini tubuhnya pun bergerak dan dirinya menghilang dari tahtanya. Lalu kita kembali ke Xiao Yan yang telah berhasil melepaskan Yao Ming dari belenggunya. Kemudian Yao Ming pun tertawa dan berkata, sungguh tidak disangka bahwa dirinya bernama Yao Ming benar-benar bisa bertahan sampai hari ini. Lalu dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, bolehkah dirinya tahu nama Xiao Yan? Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa dirinya bernama Babang Tamfan Xiao Yan sang cucu monton. Yao Ming pun segera berkata, teman Xiao Yan dapat yakin bahwa dirinya Yao Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana Xiao Yan telah menyelamatkan dirinya, dan selama dirinya bisa membalas dendam dirinya akan menggunakan kekuatan seluruh Nine Sirin Dead Ground Python untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Xiao Yan buat. Lalu mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dirinya berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar tawaran ini. Tentu saja Xiao Yan bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat padat di dalam kata-kata Yao Ming. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan botol obat terbang ke arah Yao Ming. Xiao Yan pun berkata, sebaiknya Yao Ming mengkonsumsi beberapa pil obat untuk memulihkan dokinya terlebih dahulu, apalagi mereka juga tidak bisa tinggal terlalu lama di sini dan harus segera meninggalkan Nine Sirin Spring ini. Lalu mereka akan pergi dan menemukan permasalahan dengan Yao Xiao Tian setelah Yao Ming mendapatkan kembali kekuatannya. Yao Ming pun mengangguk dan tanpa basa-basi menelan sebotol pil obat ke dalam mulutnya. Tentu dirinya pun mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiao Tian dalam kondisinya saat ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming, dan setelah itu keduanya pun berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Lalu singkat cerita dengan kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming mereka pun berhasil keluar dari mata air tersebut. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum saat dirinya melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau, lalu tubuhnya bergetar saat dirinya meraih Yao Ming dan mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Lalu suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, dan sesosok pun segera jatuh dari langit saat suara tajam angin bertiup terus-menerus muncul. Ekspresi Xiao Yan pun berubah setelah melihat sosok tersebut yang ternyata adalah Tante Kailin. Xiao Yan pun melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut segera melonjak keluar. Tentu kekuatan ini menahan Kailin sebelum akhirnya Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Kailin ke sampingnya. Kailin pun menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan dan berkata, akhirnya ayah Xiao Yan telah keluar juga. Lalu tangannya pun buru-buru mengusap jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan pun menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Tante Kailin.
Namun Xiao Yan tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun, justru sebaliknya dirinya perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ada orang berpakaian hitam tergantung di udara, dan orang berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang gelap dan ganas. Lalu Tante Kailin pun mengatupkan giginya saat dirinya berbicara. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret mereka bertiga keluar. Bahkan King Lin dan dokter peri kecil telah terluka oleh dirinya. Xiao Yan pun melihat ke tempat yang tidak jauh dari mata air. Saat ini baik aura dari King Lin dan dokter peri kecil benar-benar sedikit kacau. Bahkan keduanya sama-sama mengalami cedera yang serius. Sementara itu pria berpakaian hitam di langit pun menatap ke arah Xiao Yan dan Yao Ming dengan tatapan yang sangat padat. Lalu senyum jahat pun segera muncul di wajahnya. Kemudian dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan, karena bocah kecil ini telah berani merusak rencananya, maka raja ini akan menguburnya di musim semi ini. Terlepas dari mana dirinya berasal, maka raja ini akan membantu Xiao Yan merawat ketiga wanita cantik ini, karena ini adalah harga yang harus dibayar untuk kecerobohannya. Kemudian mata Yao Ming pun berubah merah darah saat dirinya melototi orang berpakaian hitam di langit. Lalu dirinya segera berkata, Yao Xiao Tian benar-benar pengkhianat, dan hari ini Yao Ming akan mencabik-cabik dirinya menjadi puluhan ribu keping dan melemparkannya ke dalam gua 10.000 ular. Yao Xiao Tian pun segera berkata, sungguh tidak terduga bahwa kakaknya yang baik telah selamat. Namun saat ini Yao Ming bahkan tidak dapat memblokir salah satu serangan pun dari Yao Xiao Tian. Dan Yao Ming dapat yakin bahwa Yao Xiao Tian akan memberi Yao Ming kesempatan untuk berjuang kali ini. Sementara itu Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara kedua bersaudara ini, karena Yao Xiao Tian itu seharusnya menjadi bintang satu tingkat menengah doseng dan sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau. Saat dirinya berbicara dengan suara yang samar, Xiao Yan berkata, sebaiknya Yao Ming harus mencoba memulihkan dokinya sesegera mungkin, sementara itu serahkan orang ini kepada Xiao Yan. Yao Ming pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan Xiao Yan untuk berhati-hati, karena orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang satu tingkat menengah doseng. Selain itu dirinya juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Nine Sirin Dead Ground Python. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke arah Yao Ming dan Tante Kailin. Lalu setelah itu Xiao Yan pun menginjak permukaan danau dan riak melingkar segera terbentuk. Kemudian tubuhnya muncul tidak jauh di depan Yao Xiao Tian, dan setelah itu dirinya pun menatap ke arah Yao Xiao Tian sebelum akhirnya berbicara. Xiao Yan berkata, ini adalah pertama kalinya dirinya bertarung melawan elit doseng dari level yang sama setelah maju ke kelas doseng. Yao Xiao Tian pun tertawa dengan cara yang aneh sebelum akhirnya berkata, sepertinya Xiao Yan cukup berpotensi untuk menjadi kelas doki di usia yang begitu muda. Namun Xiao Yan seharusnya tidak pernah terlibat dengan orang cacat ini, dan karena Xiao Yan telah membantunya maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Xiao Yan hari ini. Setelah mengatakan hal tersebut senyum di wajah Yao Xiao Tian pun perlahan menghilang, lalu matanya keji saat dirinya menatap Xiao Yan seperti ular berbisa, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat ini bahkan seluruh goa pun bergetar dan petir energi membentuk telapak tangan setinggi 10.000 meter di udara di atasnya dari segala arah. Lalu aura yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Kemudian tangan besar itu pun tiba-tiba jatuh setelah kata-katanya terdengar, dan sebuah kekuatan menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan sampai hancur. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan berkata, Yao Xiao Tian benar-benar melebihkan dirinya sendiri. Xiao Yan pun menatap ke arah telapak tangan yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum akhirnya tersenyum. Xiao Yan mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas melonjak ke segala arah mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap.
Nyala api ini berlama-lama di sekitar tangan besar tersebut dan suhunya yang sangat menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih tebal. Yao Xiaotian sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya, sehingga dirinya pun benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah api surgawi, sehingga kedua tangannya pun segera membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Lalu energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan ini terbentuk, kemudian dirinya pun segera mengeluarkan teknik jari musim semi kuning ketika energi berkumpul dengan cara yang perkasa, sehingga energi pun dengan cepat berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu meter. Setelah itu dirinya pun tiba-tiba menekan jarinya ke bawah dan jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu pun bergemuruh dan turun. Pada saat ini seluruh langit-langit pun runtuh saat dinding-dinding di sekitar jurang yang dalam hancur berkeping-keping, bahkan serangan ini pun mengguncang tanah dan pegunungan tampak seolah-olah telah menjadi gempa bumi. Kejutan pun melintas di mata Xiao Yan saat dirinya merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini, karena keterampilan Dou kelas Tian yang dilepaskan oleh seorang elit Dou Sheng yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota, sehingga kaki Xiao Yan pun melangkah maju saat Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangannya, lalu sebuah cahaya hitam pun meletus hampir seketika, dan dalam beberapa kedipan itu pun telah berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu meter, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan Great Heaven Creation Palm setelah naik ke tingkat Dou Sheng, sehingga kekuatan dan auranya tidak diragukan lagi telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Lalu setelah itu Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan bola cahaya hitam besar itu pun bergegas ke atas, kemudian bola cahaya hitam itu pun dengan cepat muncul di mana Yellow Spring Finger berada sebelum tiba-tiba mulai berputar liar, lalu jari kuning pun segera menekan bola cahaya berwarna hitam dan energi yang menakutkan menyapu jurang seperti badai. Kekuatan cahaya hitam pun berputar liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar, lalu jari musim semi kuning itu pun diseret ke dalam cahaya hitam 10.000 meter sekaligus, dan pada akhirnya jari musim semi kuning itu pun ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata kaget dan marah Yao Xiaotian. Lalu ekspresi muram pun melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning ini patah. Bahkan tubuhnya bergoyang dan Dou Qi yang dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah, lalu tubuhnya juga tiba-tiba membengkak pada saat ini, dan dalam sekejap mata dirinya telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 meter, kemudian sebuah keganasan mengerikan pun terpancar dari tubuh ular dan dirinya muncul seperti dewa jahat yang telah turun, lalu dirinya pun segera mengeluarkan teknik keterampilan penyegelan yakni segel besar musim semi kuning. Yao Xiaotian pun marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular yang sebenarnya, lalu kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari mata air Nine Sirin Spring. Di bawah kendali Yao Xiaotian, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dou Qi yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung, sedangkan Yao Ming pun segera berteriak, sebaiknya Xiao Yan berhati-hati, karena itu adalah salah satu keterampilan Dou utama dari suku Nine Sirin Dead Ground Python, dan ini adalah keterampilan Dou Qi tingkat menengah kelas Tian. Lalu jika Xiao Yan ditekan olehnya maka Xiao Yan akan disegel dalam Nine Sirin Spring ini. Bahkan saat itu Yao Ming juga dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Sementara itu Yao Xiaotian pun tertawa terbahak-bahak setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Dirinya pun mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa itu pun tiba-tiba berbalik, lalu serangan tersebut pun segera menembak ke arah Xiao Yan dan kekuatan yang gelap dan dingin yang tidak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Kemudian segel pun menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiao Yan dalam sekejap mata, lalu pada akhirnya serangan pun tiba-tiba terjatuh dan dengan kejam menabrak Nine Sirin Spring. Saat ini banyak pilar air besar meresap keluar saat riak melingkar yang menakutkan menyebar, bahkan objek apapun di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap mata.
Yao Xiaotian pun tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Sementara itu hati Yao Ming yang sedang memulihkan dokinya benar-benar tenggelam setelah melihat bentuk segel tersebut. Namun baru saja tawa Yao Xiaotian terdengar, tiba-tiba segel hitam raksasa yang menekan air pun segera bergetar hebat, dan suara keras pun muncul beberapa saat kemudian sebelum akhirnya segel raksasa tersebut pun terguncang sampai terbang mundur. Yao Xiaotian pun langsung terkejut setelah melihat segelnya terlempar ke belakang dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian sebuah tawa pun segera dipancarkan yang diikuti dengan sebuah perkataan, sepertinya Yao Xiaotian tidak memenuhi syarat untuk menekan Xiao Yan, dan setelah perkataan tersebut terdengar cahaya keemasan terang pun meletus seperti matahari, dan dalam sekejap mata itu pun muncul di atas kepala Yao Xiaotian, lalu tangan emas besar itu berisi teratai api 4 warna yang berputar di atasnya, dan setelah itu tangan tersebut pun dengan marah membanting dan tanpa ampun memukul kepala ular besar tersebut, sehingga ledakan pun segera terjadi ketika teratai api meledak saat dirinya bersentuhan, lalu kekuatan penghancur itu menghantam tubuh Yao Xiaotian oleh kekuatan menakutkan dari tangan emas tersebut, dan tubuh besar Yao Xiaotian muncul seolah-olah telah menelan petir yang tidak terhitung jumlahnya, dan saat suara gemuruh terus-menerus muncul ada darah yang mengandung beberapa panas pun meledak keluar dari tubuhnya. Lalu setelah itu tubuh Yao Xiaotian pun terbang mundur dan akhirnya menabrak dinding gunung, bahkan dirinya pun menghancurkan dinding gunung menjadi debu. Kemudian tidak lama cahaya keemasan pun berkedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian, lalu sosok tersebut pun mengayunkan tinju raksasanya dan dengan kejam menghancurkannya. Kemudian kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, bahkan teriakan marah pun tiba-tiba terdengar di langit, dan sementara Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati, lalu suara angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan, dan gelombang demi gelombang aura kuat pun meletus dan jelas pertempuran antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu seorang tetua pun segera berteriak, sosok Xiao Yan benar-benar berperilaku kejam di wilayah Nine Sirin Dead Ground Python ini, sehingga dirinya pun segera memerintahkan para penjaga untuk menangkap Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar teriakan marah yang bergema dari atas, akan tetapi kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam, lalu api surgawi pun menyebar di atas kaki Xiao Yan yang dimana kaki Xiao Yan menginjak titik tempat fatal dari klan ular, dan jika titik ini dipukul maka bahkan seorang elit doseng akan berakhir menderita. Sementara itu banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung, lalu mereka meluncur di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan dan banyak aura semua terkunci pada Xiao Yan. Saat ini mata Xiao Yan pun menyapu ratusan penjaga ular dan kejutan melintas di hatinya, dan bersamaan dengan Xiao Yan yang terkejut tiba-tiba sebuah kekuatan pun meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang menyedihkan, lalu kedua matanya berwarna merah darah ketika dirinya berteriak kepada semua sesepuh. Dirinya memerintahkan para sesepuh untuk membuat formasi besar 10.000 ular dan membunuh orang ini, lalu banyak sesepuh di langit pun sedikit terkejut setelah mendengar raungan dari Yao Xiaotian. Akan tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat, lalu mereka pun segera membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Sementara itu Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat sesepuh ini campur tangan, apalagi tempat ini adalah markas dari Nine Sirin Dead Ground Python dan akan sedikit sulit bagi Xiao Yan untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Lagi pula Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah terang di bahunya ini semuanya adalah doseng asli. Bersamaan dengan pemikiran yang melintas di benak Xiao Yan, akhirnya sebuah tawa dingin pun tiba-tiba terdengar. Sementara itu mata Yao Xiaotian pun berkedip setelah dirinya menjebak Xiao Yan, lalu dirinya pun tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang ada.
dirinya berkata, sebaiknya para pemimpin dari berbagai suku untuk kembali, dan izinkan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Bersamaan dengan perkataan Yao Xiaotian baru saja terlontar, justru sebuah tawa dingin pun segera terdengar. Saat ini Yao Ming segera bergegas keluar dan muncul di udara, kemudian dirinya tertawa sebelum akhirnya berkata kepada Yao Xiaotian, apakah dirinya berencana untuk menyingkirkan Yao Ming tanpa ada yang mengetahuinya? Karena saat ini tubuh Yao Ming sudah tidak lagi layu dan sebaliknya itu telah menjadi jauh lebih besar, kemudian wajahnya agak gelap dengan aura jahat yang menyebar dari tubuhnya. Tentu saja saat ini ada banyak anggota Nine Sirin Dead Ground Python yang tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, dan beberapa sosok pun akhirnya berteriak tidak percaya. Lalu beberapa saat kemudian mereka pun bertanya-tanya, apakah ini kepala suku Yao Ming? Lantas bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena bukankah kepala suku Yao Ming telah mati setelah pelatihannya yang gagal? Atau apakah selama ini kepala suku Yao Ming sebenarnya telah tertangkap oleh Bude Yanti, dan dihukum karena telah ngebon banyak di warungnya, sehingga dia hilang begitu lama?